Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Jadi video ini berisi tentang uji coba interface 10 GB begitu. Ada 3 yang akan diuji coba begitu. Yang pertama adalah menggunakan kabel LAN. Jadi ini ada SFP itu RJ45. Kemudian yang kedua itu menggunakan SFP transceiver 10 GB juga. Terus yang berikutnya adalah menggunakan DAC, direct attack kabel direct attack kabel yang 10 GB juga. Environment yang dipakai untuk pengujian 2 buah ini ada router 1016 12S 1 SFP plus. Jadi dua router ini punya 12 interface SFP plus terus dan punya satu interface 10 GB kawan. Dan ini seperti bisa dilihat ini 10 GB, di bawah pun ada 10 GB. Saat ini yang terpasang adalah SFP RJ45 10 GB begitu. Dan kabel LAN yang dipakai itu adalah CommScope AMP CommScope. Di sini sudah support Cat 6 kawan-kawan. Nah ini Cat 6 begitu, Net Connect AMP warna biru CommScope Cat 6. Kemudian untuk konfigurasinya itu simpel saja kawan-kawan. Ini adalah MikroTik yang atas, saya kasih IP 88.1. Kemudian yang MikroTik bawah itu saya kasih IP itu 88.2. IP-nya yang bawah 88.2 begitu. Nah, untuk saat ini speednya sudah berjalan ya teman. Speednya sudah berjalan, jadi dari MikroTik bawah, itu nge-speednya ke 88.1. 88.1 ini adalah MikroTik yang atas. Ini MikroTik bawah, MikroTik atas. Nah, di speednya ke 88.1 itu dapat sekian, ini 10 GB tapi traffic TX nya itu 1 GB, CPU load 26%. Nah ini 10 detik rata-rata dari traffic speed testnya ini saya coba satu arah ya, coba kalau TCP gitu. TCP satu arah ini saya stop. Oke. Dia sampai dapat sekian 5 GB lah, 5 GB CPU load 73%. Coba lihat di MikroTik bawah, MikroTik atas, dia dapat 5 GB juga, CPU loadnya 78% begitu. Nah, oke, sekarang untuk interface-nya maaf, SFP transceiver-nya adalah ini menggunakan MikroTik S plus RJ 10 GB begitu. Konektornya tipenya RJ45 begitu. Kalau dilihat di status dia sudah 10 GB full duplex. Nah, sekarang saya rubah ke UDP. Start UDP dan juga satu arah ya. Kalau UDP satu arah dia dapat 10 GB kawan-kawan. 10 GB. Ini bisa dilihat di interface di sini SFP plus 1 itu 10 GB. Nah, kemudian untuk receive, untuk sendnya coba ya, sendnya juga sama 10 GB juga ya. 10 GB, CPU nya 52%. Coba lihat di sini, ini 10 GB juga RX diterima 10 GB, CPU loadnya lebih kecil daripada CPU loadnya milik pengirim begitu. Jadi kalau pengirim itu sulit ya. Nah, ini kalau pengirim itu ini ada 52%. Nah, ini yang penerima itu receive-nya itu 8%. Sekarang coba saya jalankan dua-dua ini.
saya jalankan dua-duanya dengan protokol UDP. Stop, start. Nah, dia di awalnya bisa 10 banding 10 gitu. 10 banding 10, wah cakep ya. CPU usage-nya 86%. CPU usage-nya 86%. Coba lihat di mikrotik atas. Ya ini 10/10. CPU load-nya 90%. Mentok kawan-kawan. Nah, ini sampai pingnya itu RTO nih. Dan dia ada kenaikan ya. Kenaikan apa? Millisecond time travelnya itu naik, tapi dia dapat kecepatan 10 giga. Oke. Saya siapkan dulu, kemudian berikutnya adalah mencoba SFP transceiver 10 giga. Saya perkenalkan, ini adalah transceiver yang dipakai dari merek Microbit SFP 10G SR MMM. Ini multimode kawan-kawan, 300 meter jaraknya, dan ini memang ideal untuk jarak-jarak yang dekat dari router-router utama terutamanya, karena kan 10 giga bandwidth yang bisa di interface yang tersedia. Kabel yang dipakai adalah kabel multimode warna orange gitu. Jadi biasanya kan kalau yang populer di lapangan itu warna kuning begitu. Nah, warna kuning itu kawan-kawan itu adalah single mode. Itu ideal untuk jarak jauh. Tapi untuk jarak di bawah 300 meter, di bawah 100 meter itu kawan-kawan bisa pakai kabel multimode. Tidak, saya pribadi tidak menyarankan untuk menggunakan kabel single mode yang berwarna kuning. Dan kabel multimode itu selain warna orange itu ada warna ungu, kemudian ada warna biru telur gitu, biru telur bebek gitu ya, terus warna hijau. Nah, itu kabel-kabel warna yang biasanya dipakai untuk multimode. Sudah dipasang kawan-kawan, kemudian lampu terpantau menyala baik yang mikrotik atas maupun bawah. Interface 10G nya juga menyala kawan-kawan. Nah, berikutnya pembacaan di RB. Ini RB bawah, ini mikrotik bawah, ini Microbit SFP 10 giga SR multimode begitu. Itu jaraknya link line 30 meter nih, 80 meter, kurang tahu yang ini. Nah, kemudian ada redamannya min 3 dan juga min 4. Ini udah bagus, ini sudah bagus. Kemudian coba lihat di status, dapat kecepatan 10 giga juga. Jadi langsung saja lah ya, karena environmentnya sama. Ini saya langsung. Oke, ini kalau saya ulang start. Nah, ini langsung juga dapat alhamdulillah 10 giga per 10 giga begitu. Kemudian untuk CPU load-nya 86% untuk mikrotik bawah. Ini mikrotik bawah. Interface-nya adalah SFP Microbit SFP 10 giga transceiver. Coba lihat yang bawah seperti apa. Yang ini juga 10 giga per 10 giga. CPU load-nya 90% lah. Ping gimana? Pingnya naik ya. Pingnya naik, tapi bandwidth yang ditransmit memang tinggi sekali. Dan juga ini menggunakan protokol UDP kawan-kawan. Sekarang coba ganti ke protokol TCP. Nah, coba saya protokol TCP. Bismillah. Oke. Untuk protokol TCP ternyata dapat berapa, 1/10-nya ya. Mungkin karena TCP itu adalah connection oriented, kurang tahu gimana, tapi dia jadinya segitu lah, seperti yang bisa kawan-kawan lihat. Untuk yang terkait mengapa bisa turun segini itu saya belum mengetahuinya begitu. Cuma saya kasih tunjuk saja. Ini, nah ini jadi naik turun ya, kadang 10, kadang 0,
sedang 14, si pilotnya 22%, 17 30. TI Carrick-nya sekian kawan-kawan. Oke, cukup. Berikutnya menggunakan kabel DAC, direct attack. Ini dia kabelnya, masih dengan merek yang sama, yaitu dari Microbit. Microbit ini panjangnya 3 meter kawan-kawan, panjangnya 3 meter. Coba lihat detail, SIP 10 GB, DAC direct attack kabel 3 meter begitu. Sudah sih, itu saja. Saya pasang dulu. Dia punya begitu ya, punya apa, lidah buat enak buat masangnya dulu. Saya coba. Oke, kabel DAC-nya udah dipasang gitu. Dipasang sana menyala oleh router bawah 10 GB dan tombol ACT. Mikrotik atas juga menyala 10 GB ACT dengan panjang kabel 3 meter. Coba lihat di sini. Oke, link copper langsung 3 meter. Ini Cooper pigtail SIP 10 GB, DAC 3 meter terdeteksinya. Kemudian status link yang terjalin 10 GB full duplex. Oke, langsung ke UDP dulu ya, karena tadi menghasilkan angka 10 GB untuk UDP nya ini. Nah, ini dapat kecepatannya ya mendekati 1 giga, mendekati 1 giga. Ini 7,3 sama 9,7, si pilotnya 72% gitu. Nah, coba saya stop, coba ke TCP, nanti balik lagi ke UDP. Coba ini lebih tinggi kan. Oh sama. Ini kecepatannya mirip ya. Nah ini 700 800 ini 1:1 dan lebih, pembagiannya itu kayaknya lebih merata begitu antara TX dan juga RX. Ini mikrotik yang atas. Alhamdulillah. Sebelumnya 44%. Untuk pingnya ya oke lah. Oke, kembali lagi ke pengujian UDP begitu, karena pengujian UDP itu cenderung tinggi, mendekati interface 10 GB. Mungkin karena connectionless, tapi bukan connection oriented. Ya, dia sampai 9 GB, 10 GB. CPU load otomatis sekitar itulah. Jadi ketika mendekati ke angka 10 GB, itu CPU loadnya di atas, mendekati angka 90. Ini coba lihat di sini. Oke, sama juga. Nah, sampai sekian dulu uji cobanya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.